Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 4 Februari 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, 3 orang meninggal dunia dan belasan warga mengalami luka-luka pasca terjadinya longsor di Jalan Tarutung Sibolga, tepatnya di Kampung Sibalanga, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara kemarin sore. Longsor berupa material tanah bercampur batu dan pohon tersebut menimpa sejumlah kendaraan dan rumah warga. Belasan warga juga mengalami luka-luka akibat timbunan longsor. Selain itu sejumlah mobil truk serta sepeda motor ikut terseret dan tertimpa longsor pada saat sedang melintas. Untuk mengevakuasi para korban dan pembersihan material yang tumpah ke jalan, tim SAR dan BPBD Taput melakukan evakuasi dibantu warga TNI dan Polri mulai sore hingga subuh tadi dengan menggunakan alat berat. Sejumlah korban yang mengalami luka-luka saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Tarutung serta sebagian di Rumah Sakit Pandan Kota Sibolga. Sedangkan 3 orang korban meninggal dunia, diantaranya pasangan suami istri dan seorang anak balita telah diserahkan kepada pihak keluarga. Kepala BPBD Taput Bonggas Pasaribu mengatakan jumlah korban meninggal sebanyak 3 orang serta 16 orang warga lainnya mengalami luka-luka. Saat ini jalur lintas dari arah Tarutung menuju Sibolga dan sebaliknya yang sempat macet dan lumpuh total sepanjang 10 km lebih telah dapat dilalui oleh kendaraan. Pemirsa, 3 jenazah dalam satu keluarga yang menjadi korban longsor di kawasan jalur lintas Tapanuli Utara dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Sibolga. Ketiga korban meninggal yakni Silivianus Gea, Mirawati Gea, dan Amsal Gea, warga Jalan TB Simatupang, Kota Medan. Berdasarkan informasi dari Rumah Sakit Umum Kota Sibolga, ketiga jenazah direncanakan akan langsung dibawa ke Gunung Sitolinias. Penyebab meninggalnya ketiga korban tersebut diduga setelah minibus yang mereka tumpangi dari Kota Medan menuju Kota Sibolga terkena material longsor hingga membuat minibus terjatuh ke dasar sungai. Peristiwa longsor perbukitan di ruas jalan lintas yang menghubungkan Kota Sibolga dan Tapanuli Utara terjadi di kilometer 31 Desa Pagaran Lambung 1, Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara. Peristiwa longsor terjadi di saat kawasan tersebut diguyur hujan deras. Pemirsa, tim Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan membekuk 2 orang kurir narkoba di Jalan Lintas Sumatera kawasan Provinsi Riau. Dari penggeledahan petugas menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 53 kg yang dibungkus menggunakan kemasan teh per 1 kg dan 10.000 butir pil Happy Five. Inilah saat detik-detik tim Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menghadang laju mobil jenis Xenia berwarna biru di kawasan Jalan Air Hitam Pekanbaru, Provinsi Riau. Berdasarkan informasi yang diterima, petugas sebelumnya bahwa mobil ini dikendarai oleh 2 orang diduga kurir narkoba berinisial DN dan TJ yang hendak membawa puluhan kilogram narkoba jenis sabu untuk diedarkan di masyarakat. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 4 goni yang mencurigakan di bagasi mobil tersebut. Setelah dibongkar, petugas menemukan narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam kemasan teh sebanyak 53 bungkus dengan berat 1 kg per bungkusnya. Selain itu, dari tangan kedua tersangka, petugas juga menemukan 10.000 pil narkotika jenis Happy Five dan siap edar. Di mana ya, yang tadi kita saksikan ya bahwa diduga ya informasi pelaku ya ini sudah menuju ke daerah Pekanbaru, yaitu tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Provinsi Riau ya. Itu sekitar tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 17.30 WIB.
Kedua tersangka kurir narkoba bagian dari jaringan narkoba internasional yang juga telah diungkap oleh Satres Narkoba Polrestabes Medan pada bulan Oktober lalu. Para tersangka mengaku diberi upah puluhan juta rupiah untuk setiap pengantaran paket narkoba dan sejauh ini telah berhasil 1 kali. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Pemirsa, personel Satuan Reserse Narkoba Polres Langkat melakukan razia penindakan grebek kampung narkoba di wilayah hukum Polsek Padang Tualang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Razia dilakukan di salah satu warung di Desa Karyajadi, Kecamatan Batang Serangan, terkait adanya laporan dari masyarakat bahwa wilayah tersebut dijadikan sebagai lokasi penyalahgunaan narkoba. Razia dipimpin Kasat Narkoba Polres Langkat AKP Hardianto didampingi Kapolsek Padang Tualang AKP Masagus, Kepala Dusun Titik Kurus Desa Karyajadi dan personel Satres Narkoba serta personel Polsek Padang Tualang. Dalam penindakan grebek kampung narkoba di warung milik Nur Hayati yang diduga sebagai lokasi penyalahgunaan narkoba, petugas tidak menemukan adanya penyalahgunaan narkoba. Meski demikian, polisi tetap menghimbau kepada pemilik warung dan warga sekitar agar tidak menjadi pengguna maupun pengedar narkoba. Polisi juga meminta warga untuk segera melaporkan jika melihat atau menemukan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Grebek kampung narkoba ini merupakan salah satu aksi polisi untuk meminimalisir peredaran narkoba di Kabupaten Langkat. Sementara itu pemirsa, seorang bocah perempuan berusia 6 tahun dirawat intensif di rumah sakit setelah dilakukan operasi luka cakar dan gigitan seekor monyet liar. Sudah 2 tahun warga di perumahan Pinago, Desa Pidolidolo, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing, Natal, diresahkan sejumlah monyet liar yang kerap mengganggu warga. Terlihat dalam video amatir yang direkam warga ini, 2 kawanan monyet liar mondar-mandir di halaman rumah warga sambil melawan menunjukkan gigi taringnya. Kini bocah berusia 6 tahun bernama Izmi Sakia bersama adiknya, anak dari pasangan Maisaro dengan Rahmat Safi, menjadi sasaran kawanan monyet liar itu. Awalnya kedua bocah ini hendak mendatangi ibunya ke tempat pekerjaan, namun tiba-tiba saat di jalan monyet liar ini menghampiri mereka. Korban yang sempat melarikan diri ini terjatuh yang menyebabkan monyet liar ini mudah menggigit dan mencakar bagian punggung dan paha korban. Akibat luka cakar dan gigit ini, korban dilarikan di Rumah Sakit Umum Panyabungan untuk mendapatkan perawatan intensif dari dokter. Kini korban sudah sadarkan diri setelah dilakukan operasi, namun kondisi korban masih trauma. Mau jemput aku kan di dekat bambu itu, jadi mungkin diterekamnya mungkin kayak gitu ya, anakku nggak bisa ngomong karena tadi dia pagi cerita samaku ininya dicakar, baru belakangnya itu dimakan, digigit. Luka gigitan dan cakaran yang cukup serius di bagian paha korban harus mendapatkan puluhan jahitan. Kini masyarakat sudah melakukan pemburuan kepada monyet liar yang meresahkan warga. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Perum Bulog melalui PT Pos Indonesia membagikan bantuan pangan beras sebanyak 10 kg kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba kemarin. Kepala Kantor PT Pos Unit Porsea, Nixon Hermanto Pane, mengatakan bantuan pangan ini akan disalurkan kepada 1.022 keluarga penerima manfaat untuk 16 desa di Kecamatan Porsea selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2024. Masing-masing keluarga akan menerima sebanyak 10 kg per alokasi di kantor PT Pos Indonesia Kecamatan Porsea yang ditunjuk sebagai transporter dalam mendistribusikan bantuan beras bantuan pangan.
Nixon mengatakan sebelumnya pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan lurah untuk memastikan agar pendistribusian berjalan dengan lancar dan tanpa kendala. Mekanisme pengambilan KPM diwajibkan membawa undangan yang telah diterima beserta KTP elektronik asli. KPM yang telah hadir mengumpulkan undangan kepada perangkat desa dan menunggu untuk dipanggil sesuai dengan antriannya. Untuk persyaratannya untuk orangnya sendiri itu cukup cuma membawa KTP saja, dan untuk yang diwakilkan dalam satu kakak itu bawa kartu keluarga asli juga, Pak. Ini kita cuma tarik data aja, cuma cetak daftar nama, terus kita sampaikan ke aparat desa untuk disampaikan ke keluarga manfaat, Pak. Untuk masyarakat ya penerima bantuan ini mudah-mudahan ini bantuannya walaupun cuma beras 10 kilo bermanfaat untuk kedepannya, Pak. Bagi KPM yang berhalangan hadir dapat diwakilkan dengan membawa KTP asli penerima, KTP yang mewakili dan surat kuasa bagi yang mewakili tidak dalam satu kartu keluarga. Dihadiri oleh petugas dari PT Pos Indonesia selaku transporter dan perangkat desa masing-masing. Pemirsa, ratusan warga dari sejumlah desa atau kelurahan di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat berdesak-desakan mengambil beras bantuan pangan cadangan dari pemerintah di kantor pos Tabat. Ratusan warga yang telah datang sejak pagi hari sebelum kantor pos dibuka langsung berhamburan masuk ke dalam kantor pos untuk mengambil beras bantuan. Pihak kantor pos Tabat sebelumnya sudah mengatur jadwal pengambilan beras bantuan dan telah menyediakan puluhan kursi untuk warga yang belum dipanggil namanya. Namun warga yang tidak tertib membuat suasana menjadi riuh, sehingga sejumlah warga sempat terjepit di pintu masuk kantor pos. Petugas juga sempat kewalahan untuk mengatur warga yang tidak sabar saat masuk ke dalam kantor pos. Kepala kantor pos Tabat Muhammad Ramdhani menyatakan jumlah seluruh warga yang menerima bantuan beras ini yakni 3.905 kepala keluarga. Total keseluruhan 8.124 KPM penerima bantuan beras untuk Kecamatan Tabat dan Kecamatan Wampu. Disalurkan selama 4 hari, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Senin. Hari ini penyaluran untuk seluruh Kecamatan Wampu 3.900. Bantuan bahan pangan berupa beras tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Bulog dengan sejumlah bantuan sebanyak 10 kg beras per bulan selama 6 bulan. Pemirsa, dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2024, Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga atau LPSK Bunga Teratai Sumatera Utara melakukan kegiatan berbagi bantuan sosial berupa sembako bertajuk Baksos menyambut Imlek di Kota Medan, Sumatera Utara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama sebagaimana visi misi LPSK Bunga Teratai selama ini. Puluhan lansia tampak mengantri di persimpangan Siskamling Jalan Duyung, Kecamatan Medan Area, Kota Medan pagi tadi. Guna mendapatkan bantuan sosial berupa sembako yakni beras, minyak goreng, gula, hingga kopi yang dibagikan secara gratis oleh Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga Bunga Teratai Sumatera Utara. Kegiatan bakti sosial dalam rangka menyambut perayaan Tahun Baru Imlek ini disebut kerap dilakukan secara rutin setiap menjelang perayaan hari besar keagamaan apapun itu. Berbagi bantuan sosial kepada para lansia dan masyarakat ekonomi lemah ini menjadi fokus LPSK Bunga Teratai selama ini sebagai wujud membantu pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial. Ketua Umum LPSK Bunga Teratai, Jeffrey, mengatakan kegiatan berbagi bantuan sosial ini juga diharapkan mampu mendorong para donatur dan warga yang memiliki harta berlebih untuk turut serta membantu warga lainnya yang kekurangan. Jadi kegiatan ini dalam rangka Safari Imlek 2575 ya. Jadi untuk merayakan Imlek kita ada mengadakan bakti sosial untuk mereka yang menyelenggarakan atau mengadakan Imlek nantinya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini juga sudah dilakukan sepanjang tahun 2023 juga. Di setiap kegiatan keagamaan itu juga sudah dilaksanakan. Nah, harapannya ke depannya kita bisa kemudian menjalankan kembali seperti di 2023 setiap kegiatan-kegiatannya, dan mungkin akan menambah lagi kegiatannya dengan bantuan dari
para donatur, penasehat, dan juga relawan-relawan. LPSK Bunga Teratai selama ini dikenal sebagai lembaga swadaya masyarakat yang hadir di tengah masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti bantuan sosial, berperan sebagai penyalur sumbangan para donatur kepada masyarakat yang kurang mampu. Pemirsa, penyaluran bantuan alat masak listrik dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM untuk daerah di Kepulauan Nias telah mulai dilakukan. PT Pos Indonesia diunjuk menjadi penyalur bantuan pemerintah pusat terkait pemberian alat memasak listrik gratis kepada sejumlah penerima manfaat di Indonesia. Khusus bantuan yang akan disalurkan kepada ribuan penerima manfaat pada 3 daerah di Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Alat masak listrik berupa jenis rice cooker telah mulai tiba di Bandara Binaka Gunung Sitoli pada Sabtu kemarin, diangkut melalui pesawat Kargo Express Indonesia. Kepala Satgas Salur Alat Memasak Listrik PT Pos Indonesia Cabang Gunung Sitoli, Elbert Simamora menjelaskan pihaknya telah memiliki data penerima manfaat bantuan tersebut. Bantuan alat memasak listrik ini disalurkan murni berasal dari pemerintah melalui Kementerian ESDM, yakni program yang telah ditetapkan dalam APBN. Untuk menghindari adanya penyelewengan serta isu praktik politik, PT Pos Indonesia dalam penyalurannya tetap sasaran. Barang yang tiba di Bandara Binaka hari ini berupa alat masak listrik yang difasilitasi dari Kementerian SDM berupa hibah untuk masyarakat yang mempunyai daya listrik dari 450 watt sampai 1300 watt. Untuk data penerimanya terdapat di 3 kabupaten, yaitu pertama di Kabupaten Nias Induk, kurang lebih dari 2.000 penerima. Selain pendistribusian melalui jalur udara, sebelumnya bantuan serupa telah dikirim ke Pulau Nias melalui jalur penyeberangan laut dan akan disalurkan pada Senin besok dengan target penerima manfaat pelanggan 450 hingga 900 volt ampere yang subsidi. Dan ada juga pelanggan dengan daya listrik yang dimiliki 1300 volt ampere. Bantuan ini diharapkan bermanfaat bagi terwujudnya penghematan energi di masyarakat. Pemirsa, KPU Kabupaten Deli Serdang melaksanakan pemberian santunan dan doa bersama pada 20 anak yatim piatu di lingkungan KPUD Deli Serdang. Kegiatan ini merupakan program KPU RI yang dilaksanakan secara rutin setiap 3 bulan sekali. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk kepedulian KPUD Deli Serdang terhadap generasi bangsa dan mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan solidaritas antar sesama. Ketua KPUD Deli Serdang Syahrial Effendi mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rasa bahagia bisa bertemu dan bertatap muka dengan anak-anak yatim piatu yang ada di lingkungan kantor KPUD Deli Serdang. Diharapkan kehadiran dan doa dari anak-anak yatim ini bisa menjadi kekuatan dan semangat untuk melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu, agar dapat berjalan dengan lancar dan juga damai. Untuk seluruh kegiatan doa dan santunan anak yatim piatu ini, biayanya dikumpulkan dari komisioner serta seluruh staf KPUD Deli Serdang. Lebih kita tadi 20 orang anak yatim yang berada di sekitar wilayah kantor KPU. Ya, ini ada sebuah bentuk rasa kepedulian kami dari keluarga besar KPU kepada masyarakat sekitar, khususnya kepada anak-anak yatim. Dan kami juga berdoa atau berharap bisa didoakan juga tetap sehat selalu, bisa sukses menjalankan seluruh tahapan pemilu, karena salah satu doa yang dimakbulkan itu adalah doa-doanya anak yatim. Kegiatan seperti ini bisa menjadi motivasi bagi pihak-pihak lain untuk tetap mengasah rasa kepedulian terhadap sesama. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Pemirsa, Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Muhammad Hasan membuka kegiatan perkemahan Pramuka Sakawira Kartika terpusat tingkat Kodam 1 Bukit Barisan yang bertempat di Taman Edukasi Binjai, Kelurahan Tanah Seribu, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Perkemahan Pramuka Sakawira Kartika terpusat tingkat Kodam tahun 2024 mengangkat tema Bersatu dengan Alam Rehabilitasi Kawasan Hutan dan Lahan Basah. Dalam sambutannya, Panglima 1 Kodam Bukit Barisan menyampaikan bahwa kegiatan Persami ditujukan kepada generasi muda untuk memberikan pengalaman dan menanamkan tentang nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, serta kepedulian dan tentang melestarikan lingkungan dan alam sekitar. Selain itu, tujuan dilaksanakan kegiatan Persami ini tidak hanya sebagai sarana meningkatkan pengetahuan tentang kepramukaan, tetapi juga menjadi edukasi untuk mencintai lingkungan dan upaya pemberantasan narkoba, di mana Provinsi Sumatera Utara saat ini menempati ranking pertama penyalahgunaan narkotika secara nasional, sekaligus membentuk generasi muda penerus bangsa untuk memiliki jiwa dan karakter yang bisa bersatu dengan alam rehabilitasi kawasan hutan dan lahan basah. Kepada seluruh peserta perkemahan baik di Binjai atau di wilayah lain di jajaran Kodam 1 Bukit Barisan, Maijen Hasan berpesan agar mengikuti kegiatan dengan serius dan sungguh-sungguh sehingga ilmu yang diperoleh bisa diaplikasikan dan bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya. Kita bikin di tempat seperti ini, kemudian kita isi dengan kegiatan-kegiatan selain mereka melakukan penanaman pohon, kemudian merawat alam, kemudian di sela-sela kegiatan itu kita isi dengan pengarahan, ya, diskusi tentang hal-hal lain yang terkait dengan lingkungan, terkait dengan narkoba, dengan kesehatan, kemudian tentang karir gitu ya. Jadi memberikan wawasan bagaimana mereka kalau menjadi. Acara pembukaan perkemahan juga diisi dengan pemberian sembako dan kursi roda secara simbolis kepada 10 orang perwakilan masyarakat cacat fisik, kurang mampu, dan lanjut usia. Sebagai bentuk kepedulian dan akan ekosistem pantai, masyarakat bersama Putri Bumi Indonesia melakukan aksi bersih-bersih pantai Pandaratan di Kabupaten Tapanuli Tengah, melibatkan unsur pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan komunitas Bumantara Tim. Dalam aksi bersih-bersih pantai tersebut, semua peserta yang terlibat terlihat memunguti sampah yang berserakan di pantai Pandaratan sepanjang puluhan kilometer. Aksi bersih-bersih pantai Pandaratan yang diikuti Putri Bumi Indonesia ini juga sebagai awal dari kegiatan aksi yang nantinya akan digerakkan Kementerian Lingkungan Hidup dalam menjaga kelestarian lingkungan di pantai-pantai Indonesia. Putri Bumi Indonesia yang ikut dalam aksi bersih-bersih pantai Pandaratan menjelaskan kebersihan lingkungan pantai tentunya akan memberikan banyak manfaat, terutama dari segi pariwisata. Namun yang terpenting jika laut bersih, maka kelangsungan hidup biota laut akan terjaga. Di bulan 2 atau bulan Februari ini akan diadakan aksi bersih seluruh dunia. Nah, Indonesia sendiri melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bakalan memberikan perintah kepada Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, kami akan mendahului kegiatan ini supaya ini menjadi salah satu advokasi saya juga nantinya ke internasional dan menjadi tolak ukur juga untuk pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Bapak. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang dalam aksi bersih-bersih pantai Pandaratan yang diwakili Camat Sarudik mengatakan aksi ini akan menjadi agenda bagi pemerintah Kecamatan Sarudik ke depannya karena dampaknya akan memberikan nilai peningkatan dari segi kunjungan wisata ke pantai Pandaratan. Jadi saya senang sekali lah datang ke sini, jadi pantai-pantai kami bisa bersih, jadi wisatawan semakin banyak berkunjung daerah kita ini. Apa ini ada aksi lanjutan nanti Pak, setelah aksi ini sendiri? Ada Pak, insya Allah. Pemirsa, hewan ternak penghasil susu selain sapi perah adalah kambing etawa yang saat ini sangat populer di tengah masyarakat.
Sifat-sifat yang menguntungkan pada ternak kambing Etawa antara lain kemampuan beradaptasi pada wilayah geografis dan kondisi iklim yang sangat bervariasi, menjadikan ternak ini dapat dikembangkan di daerah yang tidak subur. Kambing Etawa awalnya berasal dari distrik Etawa di Uttar Pradesh, sebuah negara bagian di India. Kandungan nutrisi pada susu kambing Etawa memiliki beragam manfaat dan protein yang tinggi. Protein yang tinggi sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak serta dinilai efektif dalam mencegah stunting. Meski demikian, susu kambing Etawa tidak boleh diberikan pada anak yang belum berusia 1 tahun. Di Dusun 1, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Anda dapat membeli susu kambing Etawa yang murni. Pemerah susu kambing Etawa, Febri, mengatakan dalam satu hari ia memerah susu kambing 2 kali, yakni setiap pagi dan sore. Namun jika tidak diperah akan bermasalah pada kambing tersebut. Pemerahan dan menjual susu kambing Etawa ini dikerjakan sudah lebih 13 tahun lamanya dengan harga yang sangat terjangkau. Setiap hari pagi sore diperas. Dalam satu hari 2 kali meras ya Bu? Iya. Kalau nggak kasihan kambingnya nanti kalau nggak diperas. Ya tinggal langsung minum ini, nggak boleh dimasak-masak. Harus langsung minum. 1 bungkus 10.000. Murah meriah aja. Salah seorang pembeli susu kambing Etawa, Ruslan, mengatakan mengkonsumsi susu kambing Etawa sudah 3 tahun dan banyak manfaat kesehatan yang dirasakannya. Selain itu harganya juga terjangkau. Sekitar 3 tahun lah. Di badan itu enak dan terasa sehat bugar badan kita. Dan kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Satu bungkusnya 10.000. 10.000. Nah ini aja kurang lebih 1 gelas. Pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara sukses beternak ayam impor American Silky. Ayam berpenampilan unik ini memiliki peluang cuan dengan harga yang cukup menjanjikan. Berawal dari coba-coba, seorang pemuda asal Mandailing Natal, Sumatera Utara berhasil beternak ayam impor jenis American Silky. Ayam berpenampilan unik dengan bulu lembut dan halus yang menutupi hampir seluruh badannya ini berhasil diternak oleh seorang pemuda bernama Rashid di kandang sederhana miliknya di Kelurahan Kota Siantar, Mandailing Natal. Menurut Rashid, beternak ayam yang memiliki bulu tebal dengan mata berwarna hitam ini tidaklah terlalu rumit. Hanya dengan memperhatikan ketersediaan pakan serta kebersihan kandang menjadi faktor yang menentukan untuk kesuksesan beternak ayam American Silky ini. Awalnya Rashid yang sudah melakoni pekerjaannya selama hampir 3 tahun ini hanya memiliki 1 pasang indukan yang akhirnya sukses bertelur di kandang penetasan miliknya. Dan kini Rashid sudah memiliki 70 ayam American Silky di kandang miliknya. Rashid mengaku mendapat peluang penghasilan dari hasil penjualan ayam ini yakni sebesar Rp200.000 untuk 1 pasang anakan. Aku pelihara dua ekor mulai dari anakan, terus nggak sengaja posting kan di sosial media, banyak yang nanya belinya di mana, harganya berapa gitu kan. Nah dari situ baru kepikiran berarti ini bisa jadi cuan gitu, makanya mau dijual dulu yang kecil-kecil itu kan, dikembangin lagi aku belikan ke indukan. Nah yang indukan inilah nanti aku jadiin misalnya yang jualin anakannya yang umur sebulan. Selain dari wilayah Mandailing Natal, peminat ayam American Silky juga ramai dari luar daerah seperti Medan, Padang hingga Palembang, Sumatera Selatan. Masyarakat etnis Jawa memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam, mulai dari tradisi adat ataupun kesenian, salah satunya adalah kesenian tradisional Anggo. Selain seni pertunjukan kuda kepang, banyak masyarakat khususnya di Sumatera Utara yang masih asing dengan seni pertunjukan angguk. Kesenian yang berasal dari Jawa Tengah ini merupakan kesenian yang memiliki beberapa unsur, di antaranya unsur tarian, musik, dan nyanyian. Kesenian tari angguk ini dilestarikan di desa bernama Desa Kolam, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang.
Kesenian ini telah ada di desa tersebut sejak tahun 1959. Kemudian kesenian ini berkembang lagi ke desa Dalus 10B, Kecamatan Tanjung Merawa. Dan hingga saat ini kesenian tari angguk tetap dijaga kelestariannya yang telah dikemas dengan lebih menarik. Namun tidak menghilangkan keaslian dari tarian angguk sendiri. Untuk menjaga kelestarian kesenian ini, masyarakat membentuk grup paguyuban angguk Tebu Ireng. Ketua Angguk Tebu Ireng, Iwan, mengatakan kesenian ini sangat spesial karena di dalam musiknya mengandung unsur nilai-nilai keislaman. Kesenian angguk ini pada umumnya diselenggarakan pada saat acara pernikahan, khitanan, ataupun perayaan hari besar. Dalam setiap penampilan angguk ini menampilkan banyak penari yang terdiri dari perempuan dan laki-laki. Pertunjukan angguk ini diiringi dengan beragam instrumen alat musik, diantaranya gendang, gong, dan keyboard. Tahun 2000 harapan kami agar pemerintah pusat maupun pemerintah setempat itu memperhatikan namanya paguyuban karena itu suatu tradisi Pak. Karena setiap paguyuban atau tradisi itu tidak suku. Setiap suku itu punya tradisi masing-masing dan mempunyai paguyuban masing-masing Pak. Jadi harapan kami agar pemerintah setiap pemerintah pusat dan pemerintah setempat memperhatikan setiap paguyuban kesenian Pak. Kepala Urusan Pemerintahan Desa Dalus 10B Ratna Sari Dewi mengatakan kesenian tradisional ini sudah sepantasnya dilestarikan agar anak-anak paham dan mengerti kebudayaan. Kesenian angguk ini tidak boleh hilang karena ini sebagai bentuk sejarah para wali yang berdakwah melalui seni. Aduh emak kaki sakit, aduh emak kaki sakit, aduh ini rawa-rawa, ini jurus 10, yang kuning jurus 10, ada jika ada bila, itu jika ada Melayu. Untuk melestarikan kesenian tradisional angguk ini tidak terlepas dari perhatian dari pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Deli Serdang. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 5 Februari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BMKG, berjumpa lagi bersama saya Utami Elheria, perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Senin 5 Februari 2024. Untuk pagi hari, wilayah Sumatera Utara perkiraan cerah berawan di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk siang hingga sore hari berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Tapteng, Sibolga, Humbahas, Taput, dan sekitarnya. Sedangkan untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Tapteng, Sibolga, Humbahas, Madinah, Taput, Tapsel, dan sekitarnya. Sedangkan untuk dini hari diperkirakan berawan wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 96%. Untuk angin bertiup dari timur laut hingga dengan tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sedangkan untuk titik panas atau hotspot wilayah Sumatera Utara pada tanggal 3 Februari 2024 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terjadinya hujan sedang hingga lebat di wilayah Sumatera Utara yang mana terjadi wilayah lereng barat dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir dan longsor serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafi. Dan saya Nur Hasanah pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.